Ya, kali ini mampir ke kandang Pak Haji Ghazali di daerah Gunung Sindur. Kita lihat-lihat ke dalam seperti apa, tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Zidna Agrofarm. Kembali bersama saya Faris. Jadi pada kesempatan kali ini saya mampir, dapat izin ya untuk main ke kandang milik Pak Haji Ghazali di daerah Gunung Sindur, Bogor bagian barat. Nah, seperti apa isinya? Ayo kita ke dalam. Nah, sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan pencet tombol notifikasinya, dan juga follow semua sosial media kami ya. Oke, kita ke dalam yuk. Sebelum ke dalam kita cek dulu ya bagian luarnya, bagian konstruksinya seperti apa. Jadi ini kandang ukuran 60 dikali 11 ya, panjang 60, lebarnya 11, 3 lantai. Jadi konstruksi utama itu baja YWF ukuran 150, bentangannya itu berarti 5,5 meter ya, itu yang di tengah itu, karena kolom bantunya cuma satu aja. Kemudian rafter atau kuda-kuda pakai baja ringan, atapnya spandek. Jadi speknya kurang lebih kayak gini. Untuk lantai paling bawahnya yang dasarnya itu kolom-kolomnya itu pakai cor semua gitu. Jadi yang baja-bajanya itu bagian 2 lantai di atasnya itu. Kipas ini yang lantai bawah pakai kon, ini yang model shutter. Kemudian yang di atas itu pakai box fan ya, itu cuman kurang tahu pakai drop atau drop hammer atau pakai yang push pull, nanti mungkin dicek di dalam aja ya. Terus apalagi yang bisa kita lihat, ini mungkin bagian sampingnya ya, ini tirainya seperti ini ya, sudah ada overlappingnya. Kemudian di sini juga udah ada amplopnya juga sih, seperti itu. Langsung aja ya ke bawah, kita ke dalam. Oke, kita ke dalam ya, masuk. Ya, jadi ini di lantai paling bawah. Ini mohon maaf agak burem ya, itu karena pencahayaannya agak belum terang. Itu masih banyak lampu yang mati. Ini kebetulan mau check-in beberapa hari lagi gitu. Jadi untuk di dalam ini pencahayaannya modelnya kayak gini nih, tuh pakai lampu cup itu ya. Kemudian ini jalur minumnya, ada hand winch, kemudian ada pipa balance-nya. Kemudian pakannya masih manual ya, ini adjusternya juga dari bambu. Kemudian ini kolomnya, nah, itu dari cor-coran gitu. Itu kita cek ke depan ya, ke bagian kipas itu di belakang ya. Ya, ini kipasnya ada 4 buah ya. Ini sih cukup lah untuk lebar 11 dan panjang 60. Kemudian dia tadi kipas kon yang shutter, ini shutter nih, tahun aku ya, shutter itu. Nah, ini menariknya kipas ini dipasangin sistem variable speed ya gitu. Jadi biar lebih hemat energi dan hemat cost atau hemat biaya operasional ya maksudnya gitu. Ini tadi saya sempat setting di controllernya itu di putaran 15 apa 20 Hz gitu. Jadi putarannya tidak full ya, karena kan full 50 Hz. Itu kita cek bagian depannya ya. Ya, ini di bagian depan atau di bagian inlet, jadi inletnya model di sisi itu pakai cooling pad ya. Ini sisi samping, ini sisi sebelah sana gitu. Nanti mungkin dari luar kita lihat lagi. Nah, ini sistem elektrikalnya gitu untuk di dalam kandang. Jadi namanya SDP atau sub distribution panel ya. Jadi panel distribusi untuk di dalam kandang. Jadi climate controlnya ini pakai Temptron
seri 304D. Kemudian ya ini panel SDP-nya, itu panel-panelnya, ya selektor switch-nya, 4 kipas, kemudian ada 1 pemanas dan 1 cooling pad. Jadi ini panel posisinya di depan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang sedang bikin kandang, posisi panel ini salah satu sektor penghematannya gitu. Jadi kalau posisinya di depan, otomatis biaya kabelnya agak tinggi gitu. Ya bisa dikali ya, butuh 1 kipas katakanlah butuh berapa roll, itu tinggal dikali aja gitu agak. Jadi kalau mau hemat biasanya sih panelnya ditaruh di tengah atau di sepertiga bagian belakang gitu, atau hemat untuk kabelnya gitu. Cuman kalau biaya nggak masalah sih, ideal memang ditaruh di depan atau ditaruh di luar. Itu coba ini kita cek ke lantai berikutnya ya. Ya, ini yang tadi saya bilang, ini tadi kipasnya yang di lantai paling bawah itu pakai variable speed. Ini panel dan controllernya. Maaf mungkin agak buram ya karena ini agak gelap. Ini saya bukain. Nah, ini alatnya ya, atau namanya inverter atau VSD ya. Panjangannya variable speed drive. Nah, yang mengatur ini namanya controller ya. Jadi controller komputer gitu. Karena ini udah canggih. Ini tadi settingannya 15 Hz gitu. Ini untuk lantai 1, ini ada 3 lantai ya, seperti itu. Jadi putaran kipasnya bisa diatur, jadi hemat untuk biaya listrik dan hemat untuk biaya gas gitu. Detailnya nanti akan ada video terpisah ya, seperti itu. Ya, ini di lantai 2 kita. Itu ini masih sama ya konfigurasi settingan SDP-nya atau panel di dalam kandang. Ini jalur minum ada 4 ya, sudah harus 4 ya karena kan jalur minum idealnya itu per 3 meter gitu. Sudah standar pakai regulator. Ada end kitnya juga ya, otomatis di ujung itu. Ini tempat pakan masih manual, lantainya masih bambu gitu. Ini bambunya bambu-bambu bulat ya gitu, agak unik. Biasanya kan dibelah ya, bambu belah itu. Dindingnya juga bambu ya di dalam. Ini bisa kita lihat ya, itu dindingnya bambu, tulang-tulangannya bambunya sama, bambu bulat juga. Tapi untuk bagian cooling padnya pakai wire mesh. Itu ini kita ke lantai atas ya. Oke, ini udah di lantai paling atas nih, lantai 3. Itu tadi pemanas belum tahu ya pakai apa. Ini pakai central heater, mereknya Super Saver. Nah, ini itu panelnya ini, masih mati itu ya. Ini coba ya kita lihat ke bagian ujung gitu ya, apakah bisa dilihat. Nanti kita cek dulu ya. Ya, ini untuk lampu yang di lantai atas ini dipakein ini ya, apa namanya, pelindung kabel gitu. Cuman sayang banget ini ternyata dia ngebolongin dari plafon ya gitu. Sayang, mungkin niatnya terlihat rapi ya itunya, yang ngerjainnya. Cuman kan jadi efeknya jadi ngempos ya, negatif pressure-nya jadi makin berkurang, tekanannya nilainya jadi semakin tinggi gitu, karena udaranya bocor. Sayang gitu, lebih baik taruh aja kabelnya di luar, tinggal dikasih klem kabel biar rapi. Ini kita ke ujung ya. Ya, ini kipasnya nih udah nyala, ukuran 50 inci, dayanya sama 1100 standar ya. Cuman ini ada tensionernya gitu, buat beltnya supaya lebih awet ya, biasanya tensioner gitu. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada yang ingin tanyakan di kolom komentar silahkan. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Haji. Kandang ini menghabiskan biaya sekitar 2M. Lumayan tinggi.
Jadi diisi kepadatan total populasi 29.000. Gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.